Oke guys, itu dia bawa barangnya ya guys. Bawa barangnya itu dan ada beberapa frozen food ya, ada frozen food guys. Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Baik lagi di channel Lala Movie Nova ya. Sebuah channel yang membahas tentang dunia perlalamuvan. Sudah lama banget gua nggak update teman-teman ya, karena pertama mager ya. Kedua gue pengen cepat-cepat anter dan kirim barang, dan gue pikir juga ya hari ini karena udah lama kosong, ya udahlah hari ini baru sempetin update gitu ya. Karena handphone gue yang buat rekaman ini biasanya suka nge-lag gitu guys ya. Jadi bawaannya bikin mager aja. Sementara handphone yang satu ini kan handphone yang dipakai buat on-beat ya. Oke guys, sekarang kita mau ngambil dulu barangnya di sini. Cuman lagi-lagi ya, ini tidak masuk ke dalam jajaran orderan biasa ya. Ini karena langganan guys. Jadi sebelum kita on-beat, kita jalanin dulu nih pekerjaan yang biasa kita lakukan guys. Oke, kita mau ambil dulu nih di Aljamas Food ya, daerah Perumnas Karawaci ya. Kita biasanya parkir depan situ, cuman itu lagi ada orang kayaknya yang parkir, jadi gue parkir sini dulu ya. Jadi kita ikutin keseruannya karena hari ini kita juga akan muter-muter nih guys ya. Semangat semuanya guys ya, mudah-mudahan 400.000 bisa di tangan hari ini. Oke guys, barangnya sudah di loading ya. Banyak guys, banyak. Semoga usahanya selalu berkah ya, apalagi kalau dikirim dengan Lala Move ya. Mantap, mantap, mantap. Oke guys, langsung kita menuju ke tempatnya di daerah Curug. Nah, dari Curug kita lanjut ke Cikarang guys. Mantap, mantap, mantap. Jam 1 langsung kita pulang ke arah Serpong karena takut demo ya guys. Oke, dan di sini juga gue udah ngeliat video yang demo itu dan menyesakkan dada ya. Maksudnya tuh sedih banget ya. Ini mengingatkan sebagai generasi old ya, generasi zaman dulu guys ya. Tahun 98 ya, gue teringat akan peristiwa itu karena dulu juga begitu, ketika pemerintah sudah memajukan polisi untuk melawan warganya sendiri. Nah, itu asal muasal 98 tuh seperti itu guys ya. Jadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu sangat rendah, dan itu yang membuat bencana kerusuhan yang luar biasa guys ya. Nah, jadi hal seperti inilah yang kita jaga supaya kejadian 98 tidak terulang. Karena bagaimanapun kerusuhan itu tujuannya untuk apa, tapi collateral damage-nya atau kerusakan yang sampingan ya, itu sangat tidak disukain guys ya. Jadi gue berharap dan sangat berharap supaya Presiden Prabowo Subianto ini jadi turun gunung gitu ya, jadi macan Asia yang ditakutin ya. Sekarang kok jadi kucing ompong ya, kacau ya. Kita pikirkan dengan memilih jenderal ya kan, militer diperkuat ya, penegak hukum dibersihkan ya, cuci bersih ya. Jadi kita kayak semacam punya tentara yang keren banget ya, penegak hukum yang galak banget terhadap koruptor ya, bisa nangkepin koruptor tanpa memandang HAM ya kan, mirip kayak di Cina begitu ya. Orang koruptor lagi rapat langsung diciduk ya kan, nggak pakai basa-basi. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Tetapi ternyata para koruptor diberikan sebuah abolisi, amnesti, diberikan sebuah jabatan, diberikan sebuah bintang, bagi-bagi bintang. Oh my god, mendingan kasih gua aja bintang 5 ya guys. Oke lah guys ya, mendingan kita daripada ngomongin politik, langsung deh kita ngomongin on-beat kita hari ini ya. Semangat ya guys. Oke guys, kita sudah tiba di tujuan ya. Nah, ini ada di dalam perkampungan Gang Cendana 3, Tukanggali. Kita udah turun dan lagi disiapin barangnya untuk kita langsung menuju ke daerah Cikarang dan Karawang guys. Ini memang jarak jauh ya, dan membutuhkan tenaga ekstra ya. Tapi seperti yang yang kita tahu bersama, kalau nurutin mood gak mood sebenarnya kalau jarak jauh, tetapi kita harus konsisten, kita harus kerja setiap hari, kita harus dapat duit masuk guys. Dan kalau memang rezekinya dari perjalanan ke Cikarang, Karawang ya, Cibitung ya, kita jalanin aja dengan ikhlas guys ya. Yang penting tol dibayar ya kan, ongkos dibayar semestinya ya. Dan bersyukurnya ini adalah langganan guys ya, jadi tidak kena potongan 20% ya. Jadi gua harap sih
bisa terus berkelanjutan ya, kita bisa saling support. Gue akan kirim barang dengan baik ya, dengan dipercaya ya, tapi juga kompensasi juga tidak telat-telat gitu kan. Mantap nggak guys? Ya mantap banget. Oke, jadi kalau begitu sepertinya kita akan menunggu ya. Kita akan menunggu dan kita akan nanti videokan ya setelah barang-barangnya ini lagi disortir dulu sama dia. Jadi setelah barang-barang naik kita videokan dan nanti dia akan kirim alamatnya ya. Gue udah 3-4 kali jadi gak usah lihat map juga udah paham gitu ya. Nanti mungkin kita rutenya itu bukan lewat dalam kota ya, karena disinyalir akan terjadi demo besar-besaran. Kita akan lewat jalannya itu JOR ya, jalan JORR ya. Mudah-mudahan semua lancar, aman, terkendali ya, bahkan tidak macet sampai Karawang. Oke, semangat ya guys. Oke, halo guys. Kita udah dalam perjalanan ya, kita masuk ke dalam sebuah lorong waktu lagi ya. Lorong untuk hajatan, mulutan kayaknya sih. Oke, guys, ini gua barangnya cuma 2 biji. Tuh lihat, cuma 2 biji ya. Jadi kita akan langsung kirim ke Cikarang ya, Cikarang Cibitung. Ini MM2100 guys. Ya, nggak usah nanya harganya berapa ya, yang penting kita seni ikhlas ya, ikhlas. Ya, nggak kena potongan aja kita udah bersyukur ya guys, karena ini Argo Sedan guys. Kalau Argo Sedan apa yang udah harapin sih? Mau setara Argo Van? Nggak mungkin lah ya, kasihan juga customer ya. Jadi kalau Argo Sedan ya sedan udah, kalau van ya van. Dan ini gue udah kirim ketiga kalinya teman-teman, dan kalau happy ya bersyukur gitu, meskipun armada kita armada sedan ya. Ini gue akan nyalain juga aplikasi supaya kita dapet, siapa tahu ada rute ke Cikarang juga kan guys ya. Jadi ayo deh kita semangat ya guys. Oke guys, kita sudah masuk tol Tangerang Merak, Jakarta Merak ya. Nah nanti kita akan masuk tol JOR ya. Kita menghindari tol dalam kota. Jadi sebisa mungkin kita harus tiba di tujuan dengan cepat dan selamat, dan juga kita harus keluar dari sana juga secepat mungkin guys ya. Karena percuma kalau Argo Sedan gini nggak semua kalau mobil sedan begini nggak semua orderan ada di berbagai macam wilayah. Nanti kalau Wuling datang ya guys ya, doain aja. Kemarin gue udah bayar semua DP-nya, dan kemungkinan besar September mungkin udah datang mobilnya ya. Mungkin pertengahan September kali ya. Jadi semoga semua lancar. Jadi sementara itu kita bekerja dulu dengan Ayla kesayangan, dan kita akan lanjutkan pengiriman berikutnya menggunakan Ayla, dan kemudian baru menggunakan Wuling. Semangat ya guys ya semuanya. Oke, halo guys, kita sudah ada di tol Jakarta Cikampek, 14 km lagi menuju tujuan guys. Semangat ya guys. Oke guys, kita sudah ada di gerbang tol Cibatu, dan gua lupa lagi ya, di sini tuh 25.000 atau berapa gitu, gua belum isi tol lagi. Semangat ya guys. Yo, oke guys. Sekitar 16.000 ya biaya tol 16.000. Dan kita sudah menuju Lipo Cikarang ya, distrik Meikarta. Saya mau tinggal di Meikarta, gitu iklannya zaman dulu guys. Jarak tempuhnya sekitar 5 menit lagi, 2,2 km ke arah berarti ke arah selatan ya. Dan kita memasuki kawasan Meikarta, Lipo Cikarang ya. Aduh, tiba-tiba kepala gua sakit kepala nih guys ya, flu berat kayaknya. Oke, kita semangat ya guys. Oke guys, kita baru aja turunin paketnya ya, kita turunin paketnya, dan situ ya, kita turunin paketnya di situ. Dan sekarang kita menuju ke pengiriman berikutnya, nggak jauh dari sini ya, kurang lebih sekitar 10 menit dari sini atau 15 menit lah ya. Ternyata kalau kita sering ke daerah sini guys, sebenarnya nggak terlalu ribet gitu. Tinggal kita masuk tol dari tol Karawaci ya, Lipo Karawaci Tangerang, terus nanti keluarnya di Lipo Cikarang. Nggak ada macet sama sekali, bahkan saking lancarnya tadi jalan santai, dan kita bisa sambil nonton YouTube, toto nyampe aja sampai kita nggak sadar kita nyetir apa enggak sih ini. Oke deh, kita lanjut ya, kita keluar jalan utama belok kiri, udah langsung hafal guys ya. Semangat ya guys. Oke, halo guys, kita sudah sampai di perumahannya. Akhirnya kita nyampe juga setelah tadi salah jalan. Sombong nggak lihat Google Map. Harusnya kita bisa lewat jalan tembusan kecil-kecil begitu tuh yang kayak di depan ya. Kita kan belok kiri. Nah, jadi
Tadi kita lurus aja malah ke industri MM 2100. Ya udah, akhirnya muter-muter sedikit lah ya. Nah sekarang kita udah nyampe. Terus juga kita lihat orderan tadi tuh untuk yang kelas sedan, orderannya tuh cuma satu guys. Orderannya cuma satu. Tadi ke daerah Bekasi Barat gue mau ambil ragu ya, karena yang ini masih 12 menit. Kasihan orangnya nanti. Dan dampaknya adalah gue belum dapat order lagi nih. Harusnya tadi gue ambil juga tuh Bekasi Barat ya. Bekasi Barat kan dekat Jalan Kalimalang dan seterusnya tuh ya, dekat Jakarta Timur ya kan. Oke guys ya, kita lanjut lagi. Oke guys, barang sudah diturunin dengan baik dan sekarang kita menuju pintu tol guys, sambil jalan pelan-pelan, siapa tahu ada, karena tadi udah dapet peringatan juga dari Grab bahwa wilayah yang terdampaknya itu semakin meluas ya. Moga-moga pemerintah bisa sadar nih guys, bahwa jangan main-main dengan warga sipil karena sekarang itu kondisi mereka untuk ketawa-ketawa itu nggak pas ya. MPR DPR ketawa-ketawa itu nggak pas, alasannya warga sipil tuh baru aja dikenain program pajak tuh banyak banget, bahkan ada rekening dorman lah mau diblokir lah dan macem-macem ya. Jadi bayangin teman-teman. Dan kemarin juga gue nanya ke bank ya perihal dorman itu, katanya harus ada transaksi masuk doang juga nggak bisa, transaksi masuk dan keluar. Ya bayangin masa celengan tabungan ya kan, celengan tabungan kita keluarin, yang ada kan kita masukin terus. Nah itu dihitung rekening dorman. Dan untuk bisa mengaktifkan rekening dorman itu harus bayar guys. Itu kemarin kata bank tuh. Nah masalahnya gue punya beberapa rekening yang ada buat simpenan ya, ada buat lain-lain ya, beda-beda. Dan ini ya kali rekeningnya harus ada transaksi. Ya udahlah, nanti transaksi beli mie ayam aja. Masalahnya kalau beli mie ayam QRIS kena berapa? Kena 6.000 kalau beda bank ya. Atau transfer enggak, transfer beda bank kena 6.000 atau 2.500 ya. Ya gitulah guys. Ada-ada aja. Jadi ini tadi ada 2 orderan masuk. Cuman gua nggak ambil karena Bekasi Barat dan Tambun ya. Gue pikir kalau ke Tambun ngapain, gue mendingan masuk tol aja, lingkar luar langsung ke arah Tangerang kan, aman ya. Jadi itulah guys. Nah ini Jalan Irian nih, tadi nih ada order deket sini nih, Jalan Irian. Ini Jalan Irian ya. Moga-moga nanti ada order lagi. Grab juga gue hidupin sih, cuman nggak tahu, nggak nyangkut, nggak ada yang masuk nih Grab. Jadi ya guys ya, kita sambil melipir sebentar guys ke pintu tol MM 2100. Oke guys, ini gue lagi jalan ke MM 2100 lagi. Jadi gue putar balik. Tadi gue udah mau masuk pintu tol tapi gue putar balik lagi, penasaran. Karena tadi itu sepanjang jalan itu Lalamove ada 3 orderan ya, ke Jakarta Selatan, terus sama ke Jakarta Barat. Tapi kayaknya hati gue nih nggak tenang gitu guys, karena gue lihat video dari teman-teman gue tuh udah pada ngirimin rame di jalan gitu kan ya. Jadi rasanya pengen langsung ke arah BSD, ke arah Tangerang gitu ya. Nah Grab juga tadi ada yang ke Bekasi Utara ada, terus yang ke Jakarta Selatan juga ada. Lumayan ya bersihnya 87.000 gitu teman-teman. Cuman coba deh nanti kita lihat ya. Ini kita muter lagi teman-teman ya, siapa tahu ada yang ke arah Tangerang, BSD gitu. Gue sih udah pasang set rute searah ya, mudah-mudahan aja ada nih. Ini jeleknya nih kalau kita pakai sedan, jadi terbatas gitu guys ya, sangat-sangat terbatas. Nah ini Cibitung Kalimalang, berarti dia belok kiri ya. Kita coba ya guys, kita coba. Ini Jalan Bali. Ini gue tuh nyari yang KFC biasa mangkal itu di jalan apa, gue lupa guys. Ya udahlah, kita lanjut dulu deh ya. Oke guys, ini gue ketemu mobil idaman gue nih, Wuling Formo. Emang dia udah dual VVTi ya? Gue baru tahu. Nah ini Wuling Formo guys yang akan gue ambil. Ini ada Lalamove, siapa ya? Kita nyapa nggak guys? Platnya sih plat B, tapi Kelapa Gading itu kayaknya dia, Wuling Kelapa Gading. Oke semangat ya guys ya. Oke guys, kita dalam perjalanan penjemputan ya. Tadi habis makan, terus kita langsung tiba-tiba bunyi guys ya, ke Pondok Aren, Tangsel ya. Oke, dari Tambun Selatan guys. Jadi kita ke Kota Grand Wisata, masuk tol
sekitar 10 menit perjalanan ya. Kita mesti ambil guys Pondok Aren ya, bersihnya 100 ribuan lah bersihnya. Ya paling nggak kan tol kita dibayarin, betul ya nggak guys? Tol pulang ya. Lumayan, berarti hari ini kita bisa membukukan pendapatan itu 100.000 ditambah 220 ya, 200 ribuan lah kurang lebih. Jadi kurang lebih 300 ribuan kita dapat guys ya. Semangat guys ya. Ayo kita lanjutin lagi perjalanan guys. Oke, tadi ada barengan guys, kembangan prioritas. Anjay, nggak keambil 200.000, nggak keambil. Harusnya kita bisa dapat 600.000 hari ini ya. Nggak keambil guys ya, mungkin rezeki kita cukup sampai di sini aja ya. Jadi apa namanya, sekarang kita mau ke pasar Grand Wisata, pasar modern Grand Wisata Pintu Selatan ya. Ini masuk tol buru-buru guys, bayar 9.000. nggak apa-apa, yang penting kita punya arah Tangerang guys ya. Luar biasa memang Lala Move ya. Sabar nanti kalau wuling gua udah turun ya, kita akan banyak lagi ngambil pundi-pundi uang guys ya. Semangat. Oke guys, itu dia bawa barangnya ya guys. Bawa barangnya itu, dan ada beberapa frozen food ya, ada frozen food guys. Oke, jadi kita langsung aja sekarang menuju ke pintu tol ya, dari kota Grand Wisata Bekasi atau Tambun ya. Dari Tambun menuju ke tol, dan kita lewat JOR. Kata orangnya jangan lewat tol Cinere, mahal. Iya siap. Dan kabar buruknya adalah jalan tolnya macet guys, yang JOR guys. Mungkin orang menghindari lewat Jakarta Pusat ya, lewat dalam kota ya. Oke guys, semoga aja nggak rusuh guys, tetap aman ya. Semangat. Oke guys, salah titik guys, salah titiknya nggak tanggung-tanggung, 16 kilo. Salah titik guys. Dan tadi setelah di screenshot 76.000 tarif dari sini ke titik yang baru ya. Cuman dia bilang, bang 50.000 bisa nggak? Ya udahlah nggak apa-apa 50.000, tapi ini ya tolnya nambah jadi 18.000 nih gitu. Oh ya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Wah ini kacau ini guys. Oke, saldonya masih 58. Jadi kalau kejadian salah titik begini guys, ini yang kadang-kadang ini nih membingungkan nih ya. Jadi ya kalau kita mah sekali jalan pulang, ini kan daerah Pamulang ya, Pamulang nanti tembus belakang ya, BSD. Cuman jadinya kita muter-muter guys, nggak bisa jemput Bini ya. Bini akhirnya naik Grab, ini mah nggak keburu. Ini kita kalau mau ke Tangerang kan kita lewat jalan ini nih, tol Tangerang gitu ya. Jadi kita balik lagi ke arah sono guys, ke arah tol. Niat hemat jadi boncos. Kocak ini. Pantesan tadi tuh ketika gua masuk ke sini ya, masuk ke ini kok jalan dalamnya perkampungan. Kok di perkampungan ada stick mewah begitu ya. Stick barat, eastern, western stick apa begitu. Nah kan gue bingung kan. Terus coba nih titiknya deket tukang sate. Oh ada tukang satenya, tetapi kok sebelahnya rumahnya gubuk ya kan, nggak mungkin nih. Nah coba telepon orangnya ya kan, dibilangnya kita sudah ada di sekolahan IMS ya kan, sekolahan IMS. Terus gue coba minta Sherlock, dia bilang karena dia bilang di depan dia bukan sekolahan IMS tapi pabrik besi gitu. Nah kan gue bingung lah. Nah, terus akhirnya sama gue minta coba deh bang Sherlock bang. Pas di Sherlock, masya Allah ya Robi, bener Pamulang Puspitek guys. Pantesan tuh di awal gue lihat tulisannya di dalam plastiknya itu, gue lihat Puspitek. Hah? Kok Puspitek ada di Bintaro? Gue udah nanya, kak ini ke Puspitek? Iya Puspitek. Oh kita bingung kan? Tetapi ya udahlah, kita ikutin dulu itunya petanya gitu. Pada saat kita ikutin petanya ternyata ke Bintaro. Tahu ke Puspitek mah mau nggak mau kita lewat jalan yang sono, betul jalan tol yang ini nih yang sekarang kita laluin. Ya ampun dah. Ya udahlah guys ya. Ini ada Lala Move juga nih ya. A1228XX ya. Semoga gacor selalu nih. Ya. Semoga gacor selalu nih, Bang. Tuh, mantap. Yo, ya udah Bang, ayo semangat ya. Oke, halo guys ya. Udah nggak kerasa kita udah di dekat rumah nih guys. Jadi tadi melanjutkan yang salah titik ya guys. Jadi memang ada beberapa customer itu mungkin nggak tahu daerah yang mau dituju.
mungkin juga dapat infonya setengah-setengah ya. Misalkan abang sate, dia tulis aja sate Madura mana gitu ya, tahu-tahu itu bisa meleset 16 km guys. Nah terus apa yang gua lakukan tadi guys, ya gua akan tetap ramah sama si customer. Gua bilang udah kakak nggak usah panik ya kan, ini barang saya kirim, cuman ya dari pengirimannya dari detik sekarang nih kak ya, ini saya nggak lebihin, saya nggak kurangin, sampai ke tujuan akhir ya itu biayanya 76.000 gitu. Nah terus dia bilang, Pak bisa nggak 50.000 aja Pak gitu. Ya udahlah guys ya, karena dia minta diskon 20.000. Ya yang penting gini kak, yang penting tolnya dibayar ya kak ya gitu. Kalau anggap aja karena tol 18.000 nggak mungkin nggak lewat tol gitu, dari Parigi baru ya, Bintaro ke Pamulang Serpong guys. Aduh kalau nggak lewat tol bisa pusing pala BRB gitu kan ya. Nah jadi teman-teman, dia minta diskon 20.000, gua kasih nggak ya? Akhirnya gua kasih guys, gua kasih. Kenapa gua kasih? Karena ini ya guys, bener ini kotor kayaknya. Oke ya, kenapa dikasih diskonnya? Karena gini guys, pertama dia juga adalah toko warung kecil tadi ya, warung kecil, terus dia mungkin buka usaha atau dia supply, itu gue yakin dia nombok parah sih itu. Karena kalau gue lihat ya dari pengirimannya nih, misalkan contoh dari tempat dia, dari Grand Wisata Cikarang sana tadi ya ke daerah Pamulang itu cuma 122 ribuan gitu guys ya, 122.000 ya. Tetapi karena dia harus nambah, karena salah titik ya, nambah jadi tambah 50.000 guys ya. Jadi mau nggak mau biayanya bengkak dari 120 ke 170. Boncos nggak dia? Boncos juga guys ya kan. Padahal mungkin 50.000 keuntungan dia, tetapi ya mau gimana ya, masa kita yang cover semuanya deh yang salah titik. Kalau cuma salah titik 4 kilo 5 kilo biasanya gua nggak minta tambahan guys ya. Tapi kalau titiknya 16 kilo, wow nggak bisa guys ya, haji mumpung kali dia ya. Jadi kayak seperti itu. Nah ini sehubungan gua ada deket rumah nih guys ya, jadi emang gelap rumah gua nih kayak begini. Jadi ya udahlah ya, gue stop sampai di sini, kita lanjutkan lagi besok ya. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa bantu like dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.